Saya sudah hibahkan diri saya untuk negara nih. Ya. Artinya teman-teman yang lain. Kalau saya bilang saya sudah hibahkan diri saya untuk negara, berarti sepenuhnya mengurus masyarakat. Iya, tidur pun memikirkan masyarakat. Memikirkan masyarakat, betul. Luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Dan sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu kepala dinas di Kabupaten Nrekang. Kita akan berbincang bersama beliau berkaitan dengan penanganan COVID-19. Awal-awalnya itu saya juga sangat stres. Iya, yang sempat. Saya kurang tidur ya. Kurang tidur betul. Kenapa? Saya rajin berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di puskesmas, ya, melalui radio, melalui handphone, ya. Mengawasi secara ketat, jangan sampai ada ledakan, ya, ada ledakan. Dan saya pada saat itu memang saya tidak mau diwakili, Standby terus. Kalau ada pasien yang mau diantar ke Makassar, saya yang lepas jam berapapun itu. Ya, betul. Kalau memang dia dilepas subuh, saya yang lepas. Ya. Karena kenapa? Sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala dinas kesehatan juga memberikan support. Mau mundur? Tak malu mundur, harus maju gitu ya. Tapi alhamdulillah saya ya sampai saat ini masih bisa, mungkin karena Allah, bahwa saya betul-betul niat yang bagus, niat apa? Nawa itu istilahnya bagaimana caranya menangani COVID ini sebaik mungkin. Semoga jangan saya kena. Tidak terpapar. Semoga jangan gitu ya. Iya, karena kenapa? Itu tadi saya sendiri dalam diri saya dan keluarga saya, kita praktekkan tentang protokol kesehatan, menjaga imun dan sebagainya gitu ya. Imun harus kuat. Tapi takut Bung tentang COVID ini? Ya, dibilang takut ya tidak, dibilang tidak ya marah, ketakut lah. Karena COVID ini ada. Rekan-rekan sejawat kami di seluruh Indonesia kan sudah banyak yang meninggal. Berapa orang yang sudah vaksin? Kita sudah laksanakan vaksinasi ini dari target 34.000 untuk tahun ini. 34.000 ya. Kita capaian kita ini sudah 28%. Berarti kurang lebih 4.000 lebih, 5.000 lebih lah, gitu, kurang lebih. Kalau 1 dan 2 ya. Itu kontak satu. Kontak keduanya itu ya 15%. Kami sedikit terkendala kontak kedua, kebetulan kan memasuki hari raya Idul Fitri. Ya. Jadi masih banyak yang belum. Jadi di stop, tapi hari ini sudah berjalan kembali. Ya. Termasuk kami sempat kekurangan vaksin, tapi alhamdulillah sudah masuk lagi vaksinnya. Yang diberikan ke warga kita itu vaksin Sinovac, Sinovac. Hingga saat ini Sinovac sama yang divaksinkan saya pertama. 1 dan 2. Ya, jangan sampai masyarakat bahwa yang divaksin untuk kepala dinas kesehatan beda dengan masyarakat, sama. Tidak ada bedanya. Sinovac semua. Sinovac. AstraZeneca yang bermasalah ini. Saya tidak tahu apa bermasalah dan sebagainya. Yang jelas ditarik. Kita masih pakai Sinovac. Sinovac semuanya ya. Nah, untuk warga bagaimana? Apakah akan ada? Itu kita bertahap. Jadi kita bertahap mulai dari pejabat publik dulu, TNI, Polri dan sebagainya, PNS saya masuk juga sudah. Sudah 2 kali. 2 kali. Alhamdulillah. Jadi ini vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah. Ingat ya, salah satu cara untuk mencegah. Salah satu cara. Jangan dianggap bahwa kalau sudah divaksin oke. Ini salah satu cara untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 pada seseorang. Banyak yang bilang kalau sudah divaksin itu sudah tidak harus tes antigen lagi kalau kemana-mana, atau itu pandangannya seperti apa? Menurut Menteri Kesehatan, segera mungkin aturannya, regulasinya akan turun untuk sertifikat vaksin itu kita pakai.
Tapi jadi sampai saat ini belum ada ya, belum oh masuk. iya, iya. Ya. Jadi nanti sertifikat vaksin ini bisa menjadi apa ya? Catatan ketika akan berangkat Ya. dan kemana-mana. Tapi sampai saat ini harus tes juga. Harus tes, Kayak masih macam harus tes ya, masih harus testing. Ke Jakarta misalnya. Iya, masih harus walaupun testing. sudah divaksin. Iya, walaupun harus. Tapi regulasinya sudah kita tunggu, semoga secepatnya keluar ya. Mungkin semoga bulan depan sudah keluar, sehingga mengurangi beban kami juga. Dan mengurangi juga beban masyarakat yang sudah divaksin. Iya, benar. Supaya tidak bayar lagi kan. Tidak ada kendala selama vaksin, Bung ya. Semuanya aman ya, karena masyarakat kita tadi itu semuanya tidak menolak. Beda dengan Alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar, aman. Tuh, gejala-gejala juga ditimbulkan, alhamdulillah tidak ada. Dampak samping, efek samping juga, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Semoga jangan. Ini kita sekarang berada pada posisi untuk pencapaian seluruhnya untuk guru ya. Guru ya. Untuk vaksin itu. Guru. Karena guru harus divaksin dulu. Bagaimana caranya dia bisa melakukan sekolah? tatap muka langsung di sekolah kalau gurunya tidak divaksin dulu. Kalau di Nrekang nanti bagaimana gambarannya? Apakah akan ada sekolah yang dibuka untuk tatap muka atau kita mengikuti? Saya belum tahu ya, belum tahu tentang itu. Kebijakan saya belum sempat lihat. Apa sudah bisa dan sebagainya belum tahu. Yang jelas kami terfokus saja ke vaksinasi. Ya, kami sektor kesehatan terfokus ke sektor kesehatannya. Gitu ya. Adapun kebijakan-kebijakan lain itu regulasinya juga lain. Intinya persoalan kesehatan ada di tanggung jawab kesehatan itu ya. Kalau misalnya ada keramaian di pasar itu bukan tanggung jawabnya Dinas Kesehatan. Bukan berarti kami lepas tanggung jawab. Bukan. Karena ini adalah menyangkut masalah kesehatan secara khusus kepada masyarakat. Ya. Benar. Nah, kalau misalnya persoalan anggaran kita tercover untuk melaksanakan semuanya kegiatan-kegiatan tentang COVID-19 dan Nrekang, tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Sebenarnya ini kan tanggung jawab. Iya. Ya. Kami bekerja di sektor kesehatan memang mengurusi kesehatan masyarakat. Betul. Bukan berarti nanti ada COVID-19 ini kami betul-betul terfokus ke kesehatan masyarakat. Iya. Cuman kebetulan saja ada wabah. Sebenarnya penyakit lain banyak lebih bahaya daripada COVID-19 gitu ya. Sampai ya. Gitu. Banyak yang berbahaya termasuk TB ya. HIV itu. Ya. Persoalan DBD itu. Ya, itu tetap kita secara rutin harus laksanakan itu. Karena kalau kita cuma terfokus ke COVID-19, bagaimana dengan penyakit-penyakit menular yang lainnya gitu ya. Nanti kita tekan COVID-nya, penyakit lainnya bertambah gitu kan. Ya, intinya yang saat ini difokuskan dulu yang lebih urgent ya. Ya, lebih urgent dulu. Nah, sebagai seorang kepala dinas ini kan juga pasti ada dampaknya mungkin terhadap kepercayaan masyarakat. Bagaimana Pongino menangkis cerita-cerita bahwa mungkin awal-awal mungkin kepercayaan itu kurang karena backgroundnya. Iya. Belakang kalau misalnya orang bicara tentang kepala dinas kan biasanya bilang dokter ya. Bagaimana? Tapi perlu ketahui sektor kesehatan itu banyak profesi. Kalau saya dibilang orang baru di kesehatan itu sangat keterlaluan. Saya diangkat PNS di kesehatan itu sejak tahun 88. Dari awal sudah di Dinas Kesehatan. Departemen Kesehatan. Sebelum otonomi daerah saya sudah menjadi pegawai kesehatan. Sebelum otonomi daerah loh ya. Iya. Sebelum otonomi daerah. Setelah ada otonomi daerah kami disuruh pilih mau tinggal di kabupaten mau berangkat ya. Pikir-pikir ya mau kemana, mending tinggal. Iya. Jadi hampir seluruh hidup selama ini di Dinas Kesehatan sebenarnya. Hampir. Tapi walaupun saya juga sempat
hijrah ke beberapa kantor ya, Iya. baru kembali lagi ke sektor kesehatan gitu ya. Lama setelah itu karena saya basicnya pertama adalah dari nutritionist ya, dari gizi. Terus basic lanjutnya juga dari epidemiologi. Ilmu ini sangat dibutuhkan dengan adanya wabah epidemiologi ini. Itu. Jadi ada lah background. Istilahnya nggak tahu, mungkin petunjuk Allah saya ngambil jurusan epidemiologi pada saat itu ya, ini betul. Karena kita wabah penyakit itu epidemiologi sangat berperan. Iya, betul. Mulai menghitung, mulai bagaimana caranya, perhitungan cepat, mapping, antisipasi, mappingnya, penanggulangannya dan sebagainya gitu ya. Dan posisi inilah pada sampai ke pelacakan. Epidemiologi, gitu. Momentum ini yang membuat mungkin Allah yang berikan ini bahwa akan ada hal yang ilmu kamu akan dipergunakan gitu. Sejarah kan sebenarnya, karena baru atau di beberapa daerah juga normal. Kabupaten Nrekang sih bukan berarti pertama kali. Dulu sebelum ada dokter juga ya, kepala dinas pernah jadi bukan dokter gitu itu kan apa yang pada saat dulu. Tapi di Sulawesi Selatan sudah berapa kabupaten? Sudah berapa kabupaten dan termasuk sekarang ada Sopeng, bagaimana Toraja Utara kalau tidak salah ya, Sidrap, sekarang Nrekang. Nah, bagaimana Pongino meyakinkan masyarakat bahwa memang tidak hanya harus profesi itu yang karena kesehatan itu bukan diurus satu aspek saja. Satu sisi bukan. Sepanjang kita bisa saya manfaatkan seluruh stakeholder profesi yang ada di sektor kesehatan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena di kesehatan paling lengkap. Cari apa? Dokter ada, perawat ada, bidan ada, gizinya ada, counselingnya ada, semuanya. Labnya macam-macam. Ada berapa puluh profesi di sektor kesehatan. Dan sampai hari ini tidak ada yang membuat semuanya. Alhamdulillah ya, tidak ada. Dijalani dengan baik. Karena niat saya bahwa mari kita sama-sama membangun Kabupaten Nrekang ini dari sektor sisi kesehatannya. Siapapun itu tinggi apapun, serendah apapun dia di sektor kesehatan, profesi apapun sama semua di mata saya. Tidak ada profesi satupun profesi yang ini tinggi ini, sama semua. Semua berperan aktif dalam hal ini. Semua mereka sudah punya ilmu masing-masing yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Itu, ya. Maka kalau semua profesi yang ada bergabung menjadi satu, berarti sudah multi profesi yang ada di Nrekang. Yang inilah yang kita pakai gitu ya. Multi profesi. Dan itu tidak ada masalah dalam seksi sektor manajerial bagi. Tidak. Dan itu aturan Mempan juga oke. Gitu ya. Tidak ada masalah. Selama 2 tahun ini menjalani kondisi seperti ini, apa yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang berat, stres misalnya? Kita apabila menekuni suatu pekerjaan, era sekarang kita dituntut inovasi. Seorang pemimpin tidak punya inovasi, sepertinya mereka berjalan tanpa arah. Alhamdulillah, beberapa inovasi yang kita dapatkan di kabupaten kita perlihatkan di Kabupaten Nrekang, termasuk ini tim reaksi cepat penanggulangan krisis kesehatan ini. Saya bentuk tahun 2017. Saya lupa bahas itu ya. Betul. Saya bentuk tahun 2017. Tidak ada gambaran sedikit pun bahwa akan terjadi wabah. Waktu itu posisinya belum kepala dinas atau sudah? Belum, saya masih sekretaris. Tapi saya sudah berinovasi bahwa di Nrekang perlu penanggulangan krisis kesehatan. Yang ada sayap yang bisa mengurusi ini barang secepat mungkin ya. Quick response ya. Belum ada bayangan akan terjadi? Belum ada. Alhamdulillah tahun 2017 dibentuk, tahun 2020 meledak ada wabah. Dan karena memang tugasnya penanggulangan krisis kesehatan itu adalah bekerja pada saat terjadi bencana alam non alam ya, wabah penyakit, ingat. Dan tim ini yang punya tugas berat selama masa-masa pandemi ini, bekerja di lapangan. Yang tidak mengenal waktu.
Ya, Coba. 24 jam bolak-balik. Nah, bayangkan seorang driver TRC membawa seorang driver dan perawat atau pendamping yang membawa pasien ke Makassar untuk dirujuk. Kemudian pulang Berapa lagi. jam Makassar? 4 jam, 4 sampai 5 jam. 5 jam. 5 jam pakai baju hazmat begitu panas, coba. Siapa yang tahan? Saya pernah coba. Beberapa menit. Berapa menit sudah keringat sudah keluar. Dan ingat, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Wow. Ya, ingat kan. 5 jam. 5 jam ke Makassar, coba. Tidak boleh minum, tidak boleh makan. Belum lagi takut terpapar. Coba. Kalau tidak ada tim ini, siapa yang ngurus? Apakah di tim TRC pernah ada yang terpapar, Bung? Alhamdulillah. Untuk positifnya tidak ada, tapi suspek pernah. Tapi Jadi tidak positif aman suspek ya. Mereka ini Karena juga. kenapa? Saya betul-betul memberikan suatu wejangan kepada mereka, tolong prokes dan dijaga. Imunitas dijaga. Imunitas dijaga. Itu inovasi. Akhirnya begitu. Dan ini sudah tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Dan ini sudah ada peraturan bupatinya, sudah ada surat keputusan bupatinya. Ini resmi, ini inovasi ini. Berapa orang di situ, Bung? Kita punya personil 40 orang. Di tim Ya, TRC. dengan 3 kali jaga. 3 sip ya maksudnya. Peralatan-peralatan yang dimiliki. Lengkap, alhamdulillah. Mobil apa segala Ada lengkap. macam. Itu. Luar biasa. Peralatan komunikasi. Ya. Dan sampai hari ini Peralatan mereka TRC menjangkau seluruh komunikasi yang ada di puskesmas dengan lewat radio yang 24 jam memantau. Saya melihat mereka yang paling aktif, bukan berarti menyampaikan. Yang satu saya syukuri, Allah memberikan petunjuk bahwa bentuk itu ada wabah. Iya. Ya, jadi ada antisipasi. Karena memang sekali lagi saya tekankan, penanggulangan krisis kesehatan itu bekerja pada saat terjadi bencana, baik alam maupun non alam, serta intinya adalah wabah penyakit. Di dalam perbubnya itu ada wabah penyakit ya. Ini COVID-19 kan wabah penyakit gitu ya. Jadi tidak bisa menolak dong. Iya. Kita harus bekerja. Artinya sudah mengantisipasi lebih awal terhadap apa yang akan dihadapi lebih berat lagi. Selain mengurus wabah, kami juga ngurus masyarakat Kabupaten Nrekang yang perlu bantuan. Walaupun jam berapa, walaupun dia 1 kali 24 jam, kalau tidak dilayani lapor sama saya. Ada yang macam-macam petugas perawatnya, Bung? Alhamdulillah tidak ya. Mereka disiplin full time. Tapi namanya manusia biasa ya. Manusia walaupun ada itu tapi tidak meresahkan gitu ya. Bagaimana menyikapi problem di masyarakat yang sampai saat ini masih ada yang bilang kalau sakit jangan ke rumah sakit, nanti di-COVID-kan. Oh, itu yang harus sedikit diberikan pemahaman kepada masyarakat. Pernah ada nelpon, Pak Kadis, saya mau tanya, ada keluarga saya naik motor jatuh. Oh iya. Terus dibawa ke rumah sakit, Tiba-tiba positif COVID. Saya bilang ya, dia bilang kenapa bisa? Dia jatuh tapi kok diagnosa terakhirnya ada COVID. Iya. Saya bilang siapapun bisa dapat kena COVID. Walaupun Kemungkinan yang bersangkutan sudah ada COVID di dalam virus dalam tubuhnya. COVID-19 itu tidak ketahuan karena tidak dilacak. Iya. Cuman kebetulan dia jatuh, masuk di rumah sakit, protap rumah sakit memang kita harus testing dulu sebelum dilakukan perawatan dan penanganan. Disitulah muncul bahwa dia menderita COVID. Bukan karena jatuh dari motornya dia COVID, tapi memang dalam tubuhnya sudah ada COVID gitu ya. Karena yang paling bahaya adalah OTG, orang tanpa gejala, orang tanpa biasa. gejala. Tapi kan sudah, yang bahayanya kalau dia ketemu kepada orang-orang yang berpenyakit, kontak dengan orang berpenyakit itu yang bahaya. Tapi kan sampai sekarang masih ada
yang seperti itu di masyarakat, berkembang seperti itu di masyarakat. Nah, bagaimana kita Saya kira menghimbau? tidak separah dulu. Sekarang sudah mulai mereka sadar, gitu ya. Sudah mulai mereka sadar, dan inilah mereka tidak bisa juga masyarakat disalahkan, Pak Naim. Iya. Dia begitu karena tidak mengerti. Ya. Berarti kan yang salah adalah petugas, tidak melakukan sosialisasi. Makanya setelah muncul itu saya genjot di lapangan itu sosialisasi. Apa itu COVID? Bagaimana penularannya? Jangan Bagaimana takut, terkontaminasi? Ya, artinya penyakit ini mudah-mudahan tidak mematikan, tapi jangan sampai menakutkan. Ya, gitu. Jangan dianggap momok ini COVID-19. Tapi kita harus waspada Tetap ya. Artinya kalau misalnya ada gejala-gejala yang dirasakan, datanglah ke rumah sakit, dan itu semua profesional. Kalau perlu begitu ada gejala ini segera kontak kami di TRC, kami testing. Gratis. Kan lebih bagus daripada mengobat. Tesnya kan mahal sekarang. Alhamdulillah kuliah testing kami gratiskan ya. Iya kan, tes antigen itu kalau keluar daerah Itu untuk perjalanan. Iya, kami tidak layani untuk perjalanan. Tapi untuk testing kontak kami layani dan antigen. Siapapun antigen. masyarakat, ya antigen ya. Siapapun masyarakat yang merasa dirinya bahwa agak curiga bahwa sepertinya saya ini, silakan langsung. Atau telepon kepada kami kunjungi rumahnya. Kalau kasus yang terjadi sekarang kan ada pemalsuan tes antigen, bagaimana di Nrekang? Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada Macam-macam. Mungkin karena Nrekang itu saya tidak tahu apa mungkin sudah ada klinik satu ya. Jadi ini karena di kota-kota besar mungkin karena banyaknya klinik. Kenapa di Nrekang tidak ada fasilitas tes antigen sekarang, Bung? Kan orang, kalau saya pernah lihat teman-teman mesti keluar ke Baroko juga ada, tapi kalau di kita sendiri sudah ada di Nrekang. Oh, sudah ada. Ya. Mungkin sudah ada. Tapi saya tidak elok menyebutkan nama dan sebagainya. Enggak, pemerintah misalnya dinas kesehatan atau segala macam tidak. Memang instruksinya, aturannya kami belum melayani. Belum bisa untuk dikomersilkan untuk sektor kami ya. Jadi memang di puskesmas kita belum disiapkan tes antigen. Ada tapi untuk testing dan tracking itu ada kami siapkan. Kalau untuk keperluan perjalanan belum. Ya, itu di swasta. Ya, di bandara juga banyak. Kalau mau berangkat ya. Berarti pemahaman orang terhadap tes antigen itu sebenarnya kalau masuk ke rumah sakit atau dilayani di puskesmas dan ada gejala, gratis tes antigennya. Iya, tidak boleh bayar. Kalau melakukan perjalanan tidak dilayani di puskesmas. Kami tidak layani sementara waktu. Saya tidak tahu kalau ke depannya ya. Mudah-mudahan karena regulasi yang kami belum memiliki regulasi tentang itu. Tapi saya rasa ke depannya mungkin suatu saat akan terjadi itu juga. Tapi untuk sampai hari ini belum. Iya. Kan kalau menghadapi posisi-posisi stres atau ada aktivitas-aktivitas yang bisa membuat nyaman atau apa yang dilakukan untuk merenggangkan? Saya berkebun. Oh, berkebun. Pada saat posisi saya stres, saya manfaatkan itu berkunjung ke kebun 1 kali seminggu, Naim. Dan saya tidur di kebun. Itu yang bisa melepaskan beban. Jadi selama berkebun sejak pandemi atau memang sebelumnya? Sebelumnya sih, tapi cuman istilahnya setelah adanya pandemi ya, karena mungkin beban pikiran setiap hari di awal pekan akhir pekan itu ya saya ke sana. Karena saya tidak tahu mau kemana. Itu ya. Kita mau ikut-ikut berkumpul kan tidak boleh berkumpul ya. Yang penting saya mengisolasi diri di kebun gitu kan. Jadi aktivitas selama 1-2 tahun ini, hampir 2 tahun ini untuk merenggangkan segala macam beban itu. Saya berkebun. Iya. Bercocok tanam apa, Bung? Ya, yang jelas saya tanam aja. Saya apapun saya tanam. Yang penting, karena kalau saya tidak menanam tidak ada yang saya tunggu. Yang penting bermain dengan tanah. Ya. Yang penting keluar keringat dan sebagainya itu. Dan hiburan yang paling enak pada saat stres itu bermain dengan cucu, Naim. Sudah berapa cucu, Bung? Alhamdulillah saya sudah punya cucu 2 gitu ya. Anak berapa? Anak 2. Oh, ada 2 anak dan 2 cucu. Semua juga sudah selesai. Iya.
Satu dari kesehatan masyarakat, satu dari asuransi kesehatan, gitu ya. Semua sudah selesai. Artinya selama 2 tahun ini beban ada, tapi mungkin karena ada aktivitas yang bisa. Kalau beban itu 1 kali 24 jam, saya sangat terbebani terus, Naim. Wah. Ya. Tapi kan tidak membuat sampai seperti awal-awal sudah tidak bisa tidur. Itu cuman itu saja. Tapi beban pikiran itu masih tetap berat. Ya, masih tetap. Sepanjang wabah ini belum hilang di Kabupaten Nrekang, maka beban pikiran saya dan tanggung jawab saya untuk masyarakat Nrekang masih sangat. Kita harus perkuat ini. Artinya 1/24 jam tetap memikirkan. Kalau sudah sama cucu juga beban sedikit. Iya, betul. Ada lagi Bung yang mau disampaikan sebelum kita akhir podcastnya? Mungkin itu ya. Iya. Yang cuman itu saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nrekang. Masyarakat Nrekang itu cerdas, pintar. Cuman kadang lupa juga sedikit bahwa mungkin karena terlalu sibuk bekerja, prokesnya dilupakan. Ingat sekali lagi, apapun itu dilakukan, kemanapun kita, kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Itu pakai saja. Masker, cuci tangan, dan jaga jarak, jangan berkumpul gitu ya. Jaga imunitas. Itu yang paling penting itu. Itu yang paling penting. Untuk menjaga imunitas, sarannya Pung apa yang? Kalau saya, kalau memang tidak ada multivitamin kan, yang alami kan banyak. Beli di pasar ada jeruk, jahe misalnya. Iya bisa. Seluruh buah-buahan yang mengandung vitamin itu adalah bisa multivitamin yang alami. Itu lebih bagus sebenarnya daripada minum obat. Apalagi kita ada di Nrekang banyak buah-buahan, banyak tanaman yang alami, makan saja gitu. Konsumsi lah ya. Konsumsi saja. Ya. Artinya kondisi geografis kita yang bagus untuk tanaman buah-buahan ini juga membuat kita juga masih terus seperti ini ya. Tidur diatur. Itu yang penting sekali. Jaga kesehatan, itu tidur, jangan terlalu banyak begadang lah ya. Tapi kalau Pung sendiri batas begadang itu? Saya sudah menjadi tugas saya bahwa saya sudah hibahkan diri saya untuk negara. Ya. Artinya teman-teman yang lain. Kalau saya bilang saya sudah hibahkan diri saya untuk negara, berarti sepenuhnya mengurus masyarakat. Tidur pun memikirkan masyarakat. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin itu yang bisa kita ini, dan saya sangat bersyukur kita bisa bincang-bincang pada sore hari ini. Siap. Dengan tema COVID-19. Mungkin selanjutnya kita akan tema-tema yang lain. Boleh. Saya siap saja kolaborasi dengan Puang Ino sendiri, teman-teman di kesehatan bolehlah. Saya juga membuat ini untuk sebagai sarana informasi buat orang-orang yang ada di luar sana terhadap apapun, terhadap informasi untuk Nrekang lah pastinya. Terima kasih teman-teman. Demikianlah perbincangan yang luar biasa ini bersama Kepala Dinas yang luar biasa juga. Dan ini adalah podcast yang kesekian kalinya di Ahmad Dahlan Project. Nonton terus Ahmad Dahlan Project, jangan lupa untuk tetap subscribe. Salam.